Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama Ibu Nidwina Neimawo dengan NIM 241124015. Jadi hari ini Ibu mau menceritakan sebuah cerita rakyat yang sudah menjadi cerita turun-temurun dari daerah Kalimantan Barat. Nah, ceritanya itu adalah Batu Menangis. Jadi teman-teman, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang ibu tua bersama anak perempuannya yang bernama Gadis. Mereka ini hidup di sebuah desa yang begitu terpencil, yang dikelilingi oleh hutan dan juga ladang. Ayah si Gadis sudah lama meninggal, sehingga ibunya lah yang harus bekerja banting tulang untuk menghidupi mereka berdua. Di setiap pagi sebelum matahari terbit, sang ibu selalu menyiapkan makanan sederhana. Kemudian ia pergi ke ladang untuk mencangkul, menanam, dan juga memanen hasil ladang. Tangannya mulai keras, wajahnya mulai berkeriput, karena setiap harinya ia hanya berada di bawah panasnya matahari. Namun ia tak pernah mengeluh, karena itu semua ia lakukan demi anaknya yang tersayang. Sang anak parasnya begitu cantik, wajahnya yang begitu bersih, dan rambutnya yang begitu hitam dan juga lebat. Banyak orang yang memujinya. Namun di balik kecantikannya itu, ia memiliki sifat yang sangat buruk. Ia tak pernah membantu ibunya bekerja di dapur atau bekerja di ladang. Setiap harinya ia hanya urus berdandan dan juga berjalan-jalan ke desa-desa tetangga. Lalu ia pun tak pernah mengakui ibunya. Setiap kali teman-temannya datang ke rumahnya, ia selalu menyuruh sang ibu untuk masuk ke dalam rumah. Ia juga merasa malu karena ibunya sudah tua, bekerja sebagai seorang petani dan berpakaian yang sederhana. Namun sang ibu selalu berdoa, ia selalu sabar, bahwa ia berharap bahwa anaknya bisa berubah di suatu hari nanti. Lalu di suatu hari si Gadis mengajak ibunya pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Mereka berjalan kaki dengan jarak yang begitu jauh. Dalam perjalanan, sang ibu membawa sebuah keranjang berat, sedangkan si Gadis hanya berjalan angkuh di depan ibunya. Di dalam perjalanan mereka itu, mereka berjumpa dengan beberapa pria dari desa lain. Beberapa pria itu bertanya kepada si Gadis, "Wahai gadis cantik, siapakah wanita tua di belakangmu itu?" Mendengar jawaban itu, si Gadis wajahnya memerah, bukan karena ia marah teman-teman, tapi ia merasa malu. Ia merasa malu mendengar pertanyaan itu. Dengan jawaban yang tegas ia menjawab, "Dia bukan ibuku, dia adalah pembantuku." Mendengar jawaban itu, sang ibu hanya bisa sabar, dan ia hanya berdoa dalam hati, "Ya Tuhanku, ampunilah ia ya Tuhan." Sang ibu selalu sabar ketika anaknya menjawab hal seperti itu. Lalu di perjalanan yang berikutnya, mereka bertemu lagi dengan beberapa pria dari desa lain. Dengan pertanyaan yang sama, mereka bertanya kepada si Gadis, "Wahai gadis cantik, siapakah wanita tua di belakangmu itu? Apakah dia pembantumu?" Dengan jawaban yang sama, si Gadis menjawab, "Dia bukan ibuku, dia adalah pembantuku." Teman-teman, mendengar jawaban itu, si ibu tak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Ia pun menengadah ke atas langit dengan suara yang gemetar. Ia berkata, "Tuhanku,
Aku sudah membesarkan ia dari kecil, tapi ia tak pernah mengakui aku sebagai ibunya. Berikanlah ia pelajaran supaya ia menyadari segala kesalahannya. Teman-teman, ketika sang ibu berkata seperti itu, tiba-tiba langit menjadi gelap, angin bertiup kencang. Ketika sang gadis melangkah, kakinya tiba-tiba berubah menjadi batu. Ia pun berteriak, "Ibu, ibu, maafkan aku, Bu. Aku minta maaf, Bu. Aku menyesal atas segala kelakuanku." Namun, semuanya itu sudah berlalu. Semuanya sia-sia. Ia pun berteriak lagi, "Ibu, maafkan aku, Bu. Aku menyesal. Aku minta maaf karena aku terlalu sombong. Aku menyesal karena aku tak pernah menganggap ibu." Semuanya itu sudah menjadi sia-sia. Tubuhnya mulai merubah sepenuhnya menjadi batu. Nah, teman-teman, ini merupakan sebuah cerita yang menjadi cerita rakyat dari daerah Kalimantan Barat yang memiliki berbagai pesan moral yang dapat kita ambil, di mana kita sebagai seorang anak, kita harus menghargai kedua orang tua kita. Kita harus menghormati mereka, menghormati setiap perjuangan mereka. Jangan pernah malu dengan apapun keadaan mereka, apapun pekerjaan mereka. Tetaplah bangga dengan orang tua kita, karena mereka sudah setulus hati untuk membesarkan kita. Terima kasih.